Sidang lanjutan Ambu Ane gugat cerai Deddy Mulyadi kembali bergulir di Pengadilan Agama Purwakarta, Rabu, 8 Februari 2023. Sidang kali ini dihadiri Ambu Ane yang juga Bupati Purwakarta, namun, Deddy Mulyadi tidak hadir dan diwakili kuasanya, Ojat Darojat. Seusai sidang, Ambu Ane mengatakan sudah yakin gugatannya diterima majelis hakim dan akan cerai dengan Deddy Mulyadi. Di sisi lain, dari kubu Deddy Mulyadi, meyakini bahwa alasan Ambu Ane gugat cerai Deddy Mulyadi tidak akan diterima majelis hakim. Lantas, soal apakah Deddy Mulyadi ingin rujuk, Ojat menyebut bahwa Deddy Mulyadi mengikuti keinginan istri. Namun soal urusan cerai, perlu pembuktian soal alasan Ambu Ane gugat cerai Deddy Mulyadi. Kalaupun Ambu Ane gugat cerai, kata dia, alasannya harus jelas, jangan mengada-ada. Saya selaku pengacaranya Kang Deddy, saya sangat yakin kalau dari sisi materi gugatan, semua gugatan berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh penggugat, maka saya yakin itu semuanya bisa terbantahkan dan semuanya itu akal-akalan saja, alasan yang mengada-ada, alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Alasan yang pertama mengenai tidak nafkah kami sudah bantah dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Kemudian yang kedua alasannya adalah tidak terbuka masalah keuangan. Jangankan tidak terbuka, itu semuanya dibuka, apalagi sebagai seorang pejabat itu tidak bisa tutup-tutupi. Dan semuanya disampaikan bahwa penghasilannya berapa, kepentingan duit apa, didapatkannya dari mana, apa saja yang harus dibayar dan seterusnya, itu selalu disampaikan. Bukti dan saksi-saksinya juga ada. Kemudian alasan yang ketiga mengenai suka berkata-kata kasar, itu sudah terbantahkan dari WA saja, dari WhatsApp saja. Itu nggak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada menyakitkan hati. Itu semuanya sayang-sayangan, cinta-cintaan. Ya. Kalau dari pihak DM sendiri tetap pengen rujuk atau pisah? Dari pihak siapa? DM. Pihak DM mah mengikuti aja maunya apa kayak beliau. Ya, kalau dari keinginan Pak DM sendiri pengen rujuk atau emang ya begini, Kak DM itu kan orangnya selalu mengikuti keinginan. Jangankan keinginan istri, yang keinginan masyarakat juga beliau sebagai wakil rakyat ditepati dan dilaksanakan, apalagi keinginan istri kan begitu. Jadi kalau sang istri minta cerai, cerai juga apa gimana? Kalaupun minta cerai, alasannya yang benar, yang sesuai dengan yang sebenarnya kan? Itu masalahnya. Ketika alasannya itu dibuat-buat atau alasannya mengada-ada, maka wajib hakim itu untuk menolaknya. Tapi benar nggak sih selama ini sudah tidak harmonis lagi dengan Pak? Siapa bilang? Kan kalau itulah fakta yang dibuktikan dalam pengadilan, ada saksi, ada bukti, itu fungsinya itu memperjelas, memperlihatkan bahwa benar atau tidak. Makanya dibutuhkan proses kesaksian, pembuktian. Benar enggak tidak harmonisnya, benar enggak tidak selalu bertengkarnya, kan itu semua tidak terbukti dalam pembuktian kesaksian para saksi yang disampaikan pada persidangan yang lalu. Jadi kan putusan 2 minggu ke depan tetap dengan putusan yang sama atau ada perubahan dari Ambu sendiri? Tidak. Jadi setiap kali sidang selalu hakim mempertanyakan apakah saudara penggugat ke saya gitu ya, apakah saudara penggugat ada niat untuk merubah atau tetap ingin melanjutkan. Saya selalu menyampaikan dengan tegas, izin yang mulia, tidak ada perubahan dan saya tetap melanjutkan gugatan ini sampai selesai. Kalau teman-teman melihat prosesnya saya dengan beliau Pak DM, jelaslah garis besarnya gitu ya. Satu, bahwa kita sudah tidak lagi tinggal serumah. Hampir 9 bulan ini ya, kurang lebih saya dengan Pak DM itu sudah tidak serumah lagi. Yang kedua, dari mulai Juli saya dengan Pak DM juga sudah tidak ada komunikasi. Kemudian yang ketiga, jelas ada permasalahan sebelum kita pisah rumah dengan sebelum tidak ada lagi komunikasi. Garis besar itu jelas sudah dapat disimpulkan. Artinya bahwa rumah tangga kami itu tidak baik-baik saja dan ada masalah gitu ya. Tergantung itu masalahnya kecil atau besar. Nah, itu hanya kita yang tahu gitu ya, karena tidak semua harus juga kita
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.